Salam bahagia, guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Atik Budiarti Setianingsi, SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, dari SDN Sindangsari 4. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari model 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran yang dilakukan harus sesuai modul atau buku paket. Di sini saya fokus pada materi yang harus diselesaikan sesuai alokasi waktu. Yang kedua, ketuntasan materi menjadi prioritas. Ketepatan waktu dalam menyampaikan materi sesuai dengan alokasi waktu yang sudah dirancang tanpa melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga, penugasan lebih banyak secara individu. Penugasan dititik beratkan pada ketuntasan materi tanpa melihat karakteristik individu setiap murid yang menyebut dan berbeda. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan penilaian hanya berpusat pada ranah kognitif, dengan parameter nilai anak sudah melampaui KKM. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku anak setelah mempelajari model ini? Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya yang pertama adalah seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan melakukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Saya juga harus melakukan pembelajaran yang mencakup 1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor, 4. Spiritual, 5. Sosial, dan 6. Budaya. Saya sebagai pendidik juga harus mempelajari karakteristik murid dengan tipe belajar yang beragam, seperti yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru, anak diberikan kesempatan dalam menentukan pembelajaran yang mereka minati. Guru sebagai fasilitator. Guru memberikan beberapa pilihan materi dan penugasan yang bisa dipilih oleh murid sesuai minatnya. Tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru memberikan ruang dalam pembelajaran
agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan murid sebagai metode pembelajaran student center. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran dengan penugasan berkelompok. Dalam penugasan berkelompok ini, diharapkan murid dapat menuangkan ide atau gagasan sesuai karakteristik dan minat serta bakat masing-masing. Yang ketiga, saya juga akan melakukan pembelajaran yang tidak lagi menuntut tapi menuntun. Karena tugas guru adalah tuntunan atau arahan yang dapat menjadi tauladan pada muridnya. Selanjutnya, saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan melakukan pendekatan sesuai karakteristik sehingga dapat tercipta pembelajaran yang bermakna. Demikianlah tugas modul 1.1 yang saya buat. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi guru hebat di Indonesia. Salam bahagia.